Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, tim 10 mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dalam Internal Competition Esai, yang kami banggakan seluruh panitia yang bertugas, dan yang kami banggakan juga seluruh peserta esai. Kami ada pantun. Baru bangun langsung ke sawah, di jalan ketemu Pak Camat. Pendidikan bukan hanya cari ijazah, tapi juga mencari ilmu yang bermanfaat. Nah, berbicara mengenai pendidikan, kami membawakan karya kami dengan subtema pendidikan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putu Rizky Junita Narayani dan rekan saya Saya Tutut Srihandari. Saya Irwandi Sinamandani. Anies Baswedan pernah berkata, anak-anak Nusantara tidak berbeda, mereka semua berpotensi. Mereka hanya dibedakan oleh keadaan. Nah, manusia sejak lahir selalu diberikan berbagai kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta hidup dengan berbagai perbedaan atau keadaan. Nah, hal itulah yang mendasari setiap orang tua dalam memilih sekolah sebagai hal prioritas untuk persiapan anaknya menjalani kehidupan di dunia. Meskipun begitu, sarana dan prasarana di sekolah yang mereka pilih tidak memadai. Akhirnya terjadi ketimpangan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana antara di desa dengan di kota. Ketimpangan ini turut menjadi permasalahan khususnya di sekolah-sekolah daerah 3T. Nah, apa sih itu daerah 3T? Daerah 3T merupakan daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia yang minim terhadap akses teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber pengetahuan dan pengalaman. Hal ini menjadikan siswa yang berada di sekolah di daerah 3T mengalami ketertinggalan dalam hal pendidikan. Nah, selain permasalahan itu, terjadi juga permasalahan terkait distribusi jumlah tenaga pendidik. Hal ini berimplikasi pada cara yang efektif guru tersebut mengajar kepada siswanya. Nah, hal ini juga yang mempengaruhi tingkat angka melek huruf bagi siswa yang ada di daerah 3T yang hanya mencapai 94,21%. Lihat dari data pendidikan layanan khusus dalam Permendikbud nomor 72 tahun 2013, kebutuhan pendidikan bagi anak di daerah 3T secara garis besar yaitu belum tersedianya layanan pendidikan, khususnya pemenuhan kompetensi dasar, life skill, dan pendidikan profil pelajar Pancasila. Banyaknya masalah pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah 3T, menjadi urgensi karena menimbulkan ketidakmerataan pendidikan antara yang berada di kota dan daerah 3T. Berdasarkan Perpres nomor 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024, terdapat 62 kabupaten sebagai daerah tertinggal dengan target mengentaskan 25 kabupaten daerah tertinggal tersebut pada tahun 2024. Upaya pengentasan masalah pendidikan di daerah 3T yang akan berkelanjutan perlu melihat dampak terhadap kesiapan generasi muda dalam menghadapi era society. Upaya pengentasan masalah pendidikan di daerah 3T yang akan berkelanjutan perlu melihat dampak terhadap kesiapan generasi muda dalam menghadapi era society 5.0. Konsep era Society 5.0 dikenalkan oleh Jepang pada tahun 2019 dengan orientasi masyarakat yang mampu menghadapi permasalahan sosial melalui penggunaan inovasi di era revolusi industri 4.0 seperti internet, kecerdasan buatan, dan juga robot yang bukan hanya untuk proses bisnis, melainkan juga peningkatan kualitas hidup manusia. Dalam menghadapi komplikasi kondisi masyarakat era Society 5.0, generasi muda tidak cukup dibekali dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tapi juga perlu dibekali kompetensi masyarakat global sebagai percakapan abad 21 yang meliputi kemampuan berkomunikasi, kreatif, berpikir kritis, dan berkolaborasi. Sedangkan sebagian besar pendekatan akademik berpacu pada hafalan dan praktik yang sesuai perkembangan anak belum seluruhnya diterapkan di sekolah. Meskipun begitu, pendekatan akademik juga dapat diiringi dengan kesempatan berkembang melalui pengembangan ataupun pengalaman hidup, sehingga setiap indikator dari kecerdasan berkembang optimal yang muncul dalam bentuk keterampilan yang unik melalui pendidikan berbasis multiple intelligence ataupun kecerdasan majemuk, lingkungan memberikan kesempatan secara adil kepada anak untuk belajar, memperoleh bimbingan, belajar dari orang tua dan juga dari pendidik, serta motivasi yang kuat untuk belajar. Hadir untuk mendukung Sustainable Development Goals melalui filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mana menyatakan bahwa memerdekakan manusia secara lahiriah dan juga batiniah. Adapun bantuan pihak swasta melalui partisipasi masyarakat, yaitu mengawasi perkembangan proses belajar, kemudian memberi fasilitas belajar, memberi umpan balik kepada sekolah, menghadiri undangan sekolah, ikut memperlancar komunikasi pendidikan, dan juga bersedia menjadi tenaga pelatih atau narasumber. Atas permasalahan yang telah dipaparkan tadi, kami tim 10 menyajikan karya kami dalam judul Lentera, Learn and Teach from Ki Hajar Dewantara.
merupakan pengembangan sekolah daerah 3T berbasis multiple intelligence sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di era Society 5.0. Adapun alur kerangka berpikir penggunaan Lentera ini yang dimulai dari pihak sekolah. Pihak sekolah dapat berupa dari tingkat SD, SMP, SMA, dan juga TK. Pihak sekolah akan menginput data sekolah, kemudian menginput kriteria untuk menjadi relawan pendidikan, dan juga akan memberikan feedback sekolah di setiap 6 bulan. Selain itu, Anda sebagai individu peduli lingkungan dapat memulai penggunaan Lentera dengan membuka website Lentera. Selanjutnya, cari sekolah pada fitur cari sekolah. Kemudian, setelah kalian mendapatkan sekolah yang kalian cari pada fitur tersebut, kalian pilih menu aksi nyata, kemudian klik data sekolah. Nah, di sini kalian akan ditentukan apakah kalian akan menjadi relawan pendidikan atau tidak. Jika iya, maka kalian dapat mengklik relawan pendidikan dan memberikan CV kalian kepada pihak sekolah yang dituju. Kemudian pihak sekolah akan memverifikasinya. Jika sudah terverifikasi, kalian dapat melakukan aksi nyata relawan pendidikan. Selanjutnya, jika Anda tidak ingin menjadi relawan pendidikan, kalian dapat berkontribusi melalui donasi pendidikan dan juga juang prestasi untuk mengajak sekolah turut menorehkan prestasi di bidang akademik, sehingga menghasilkan feedback dari sekolah berupa progres pendidikan dan juga berita sekolah. Adapun skenario Lentera dalam fungsi manajemen yang pertama, tahap perencanaan kebutuhan yang meliputi analisis kebutuhan, permasalahan, dan solusi dari guru, peserta didik, dan juga analisis mengenai multiple intelligence. Selanjutnya adalah tahap perencanaan desain. Pada tahap ini, penulis merancang desain awal Lentera berupa prototipe dengan berbasis pada teknologi website untuk memecahkan masalah sosial sebagai persiapan dari era Society 4.0 menuju era Society 5.0. Berikut ini merupakan contoh desain halaman utama dari Lentera. Adapun menu dan fitur-fitur utama yang disajikan sebagai berikut. Yang pertama adalah menu akun. Menu ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak sekolah sebagai penjelasan sekaligus keamanan identitas dengan menampilkan nama lengkap, alamat tempat tinggal, alamat email, nomor telepon, pekerjaan, jenis kelamin, usia, dan kurikulum vitae yang disediakan website dengan estimasi pengubahan setahun sekali. Selanjutnya, menu donasi sebagai tempat pengumpulan dana pribadi dan penyerahan dana pribadi untuk sekolah yang dituju melalui metode transfer. Nominal terkecil untuk donasi sebesar Rp5.000. Kemudian ada menu feed, menampilkan aktivitas seputar pendidikan yang diunggah oleh pengguna yang berasal dari kegiatan pribadi maupun kegiatan relawan yang telah dilakukan. Kemudian ada menu pesan. Menu pesan berfungsi sebagai notifikasi atas konfirmasi donasi, verifikasi relawan, dan sebagai komunikasi. Kemudian ada menu aksi nyata. Menu ini pengguna diberikan hak untuk menentukan sekolah yang akan dituju atau melakukan kerjasama. Adapun fitur-fitur Lentera, yang pertama ada dasar atau data sekolah. Dasar menampilkan hasil input data sekolah berupa lokasi sekolah, jumlah guru dan siswa, serta status penerimaan relawan. Kemudian ada pro-pendik atau progres pendidikan. Progres pendidikan ini menampilkan hasil perkembangan penggunaan dana dan perkembangan siswa. Kemudian ada Berto atau berita sekolah. Berita sekolah ini menampilkan pencapaian prestasi sekolah dan informasi kegiatan relawan. Lalu ada rekan atau relawan pendidikan. Relawan pendidikan ini adalah sebagai tempat menampilkan CV yang akan dikirim ke pihak sekolah yang akan dituju. Selanjutnya ada Donika atau donasi pendidikan. Fitur ini adalah dukungan berupa donasi bagi kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada Jupres atau juang prestasi. Fitur ini untuk undangan dari lembaga lain yang mengadakan perlombaan atau acara formal bagi pihak sekolah, sehingga pihak sekolah bisa berkontribusi. Selanjutnya yaitu adalah tahap pengorganisasian. Tahap pengorganisasian ini mencakup hubungan kerjasama dengan pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan proses pelaksanaan dari perencanaan hingga realisasi penggunaan Lentera. Kemudian tahap pengendalian. Tahap pengendalian ini berlangsung untuk meminta dan menerima umpan balik atau feedback dari pihak sekolah dan lembaga yang bekerja sama. Lentera merupakan website yang bergerak di bidang pendidikan dengan tujuan bergerak bersama pemerintah dalam menekan permasalahan kompleks pada sekolah di daerah 3T. Melalui menu dan fitur utama pada Lentera, penulis berharap seluruh masyarakat turut andil dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara kolektif sebagai langkah nyata dalam menghadapi era Society 5.0. Dan hendaknya segala proses pelaksanaan Lentera dapat disosialisasikan dengan komunikasi yang baik sehingga mampu mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia melalui indikator angka putus sekolah, angka tidak sekolah, dan angka melanjutkan. Demikian presentasi dari tim 10. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata kami ucapkan Om Sandi Sandi Sandio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.